Kalau mau panik jangan sama corona. Nanti ada lagi yang lebih panik. Ini cuma ini bukan kata pengantar, ini cover. Masih cover buku, tau nggak yang plastiknya baru dibuka tuh. Nanti ke depan bakal ada yang lebih parah. Cuman kalau kita Kristen nggak terlatih dari sekarang untuk meresponi ini seperti apa, ke depannya jadi bego ntar. Udah dulu yuk. Bu operator. Iya, Yusuf. Jauh gak liatnya ya. Ya kita doa yuk. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih buat semua yang sudah terjadi, lagi terjadi dan akan terjadi. Thank you buat kekuasaanmu. Makasih buat kehebatan, makasih buat kegemilangan, makasih buat ketegasan, makasih buat kasih terutama Tuhan. Thank you banget. Kami ada di sini, kami mengucap syukur. Kami baik aja, kami sehat-sehat aja, mengucap syukur buat sebelah kiri kanan kami. Kami bisa ada di sini, kami berkati rekan-rekan kami yang nggak bisa datang. Jagain mereka, tutup bungkus mereka dan kuasa darahmu. Jangan biarkan apapun yang terjadi malapetaka terjadi atas mereka. Seperti juga tidak akan terjadi buat kami. Tuhan, kami akan mulai, kami akan membahas Engkau, segalanya dari Engkau, oleh Engkau, bagi Engkau, dari awal sampai nanti selesai, sampai nanti kami pulang kembali ke rumah masing-masing, hanya dalam penyertaan-Mu, hanya dengan-Mu saja. Terpujilah Engkau dari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Terakhir baca Alkitab ayat apa? Baca Kisah Para Rasul sebelum Paulus pergi ke Roma. Kedengeran nggak? Sebelum ke Roma itu berapa pasal terakhir yang paling erat tuh ketika Paulus bilang nggak akan ada satu helai rambut pun dari setiap orang yang ada di kapal yang akan jatuh, yang akan binasa kapal ini, tapi orang-orangnya tidak. Nah, Paulus bilang tadi malam malaikat berbicara, katanya orang-orang yang di situ akan binasa karena ada Paulus. Luar biasa banget berarti penyertaan Tuhan kepada Paulus. Nah, sebelumnya itu kan Paulus masuk dalam penjara ya. Nah, ketika masuk ke dalam penjara, Paulus bisa bersaksi di hadapan raja-raja. Ketika dia bersaksi di hadapan raja-raja, sebentar Pak, kira-kira boleh tahu ayat berapa itu? Kisah Para Rasul berapa? Ini kita lagi search nih. 3 pasal terakhir kalau nggak salah. 2 dan 3 pasal terakhir. Kisah Para Rasul 26. Sekitar 26-an. 26-an lah. 26-an lah. Itu Paulusnya sudah mulai di hadapan Agripa. Sesudah itu apa sebelum itu? Ini ceritanya dari situ Agripa juga. Agripa kan Itu yang di kapal tuh? Oh, ini kapal setelah. Oh, setelah. Paulus Berlayar ke Roma, yang dia kandas di Malta bukan? Ya, kandas. Ya. Kapalnya binasa tapi orang-orangnya enggak. Ya. Luar biasa kan berarti. Nah, ketika Paulus di penjara pun dia bersaksi di hadapan para raja, luar biasa. Nah, padahal Raja Agripa tuh bilang kalau nggak salah, sebenarnya dia sudah bisa bebas kalau tidak naik banding, tapi dia harus naik banding. Kalau nggak naik banding dia nggak akan ke Roma sih sebenarnya. Ya. Ya, yang gue tangkap gitu. Jadi ada rencana Tuhan untuk ya lu harus naik banding. Nah, ketika naik banding ke Roma, ketemu gue dan gue berkatin gitu. Dia dijagain ketika ada Paulus, bahkan orang-orang yang di sekitar Paulus pun merasakan dijaga gitu sama Tuhan. Karena kita dibilang tidak akan ada satupun yang akan binasa kecuali kapal ini. Terus? Penyertaan Tuhan yang belum bisa. 14 hari menahan lapar nggak makan. Yoi, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Jadi yang rambutnya rontok mending ikut itu kapal berarti ya. Soalnya nggak, selama 14 hari rambut lu nggak rontok tuh. Iya kan? Ya. Lucunya, itu Kisah Rasul 27, coba kita baca mulai dari ayat Kisah Rasul 27 mulai dari ayat 14. Cuman yang tadi menarik itu adalah ayat 21. Dapat? Pasal 27. 27 ayat 21. Dapat? Yuk.
Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudaranya, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Go. Ada 2. Ha. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depak dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depak. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ayat-ayatnya pendek-pendek ya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Berapa? 276 jiwa. Cukup. Setelah makan kenyang, mereka buang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Perjamuan tiap hari berarti beneran. Mecah-mecahkan. Iya, mengambil roti pecahin. Satu. Apa yang lu dapat dari ayat sini? Yang lain? Godaya. Ya, lu dah. Aku Go. dulu pernah mikir, Tuhan saking sayangnya sama seseorang tuh bisa aja dia kayak benar-benar ngubah sistem. Misalnya kayak hari ini aku mau pergi, tapi terus aku kayak minta sama Tuhan, Tuhan aku mau pergi, terus kayak benar-benar Tuhan tuh bisa aja benar-benar ngubah cuaca satu kota cuma buat permintaan aku. Itu tuh kayak menurut aku keren banget sih. Yes. Bisa. Yang lain? Gue dapat yang ini. Lalu ini yang pas mereka bilang, tapi kira tengah-tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ bla 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 bla, ya pokoknya itu. Jadi di situ kan sebenarnya ada yang menarik sih. Jadi kalau gue sekarang kebetulan kerjaan gue tuh sedikit menyinggung dengan dunia perkapalan. Jadi sebelum satu kapal masuk ke dalam satu area, Iya, dia harus cek dalamnya. wah itu bukan dicek lagi, itu beneran kapalnya itu biasanya satu area tuh udah ada kayak port master ya. Bahkan yang terapung di laut tuh ada yang namanya port master. Nah, sebelum masuk port master itu semua kapal yang mau masuk atau lewat doang itu harus ngirimin semua detailnya, bukan cuma dari ukuran, berat, terus kayak beban kargonya, draft tuh Ya. kedalaman Ya, nanti dia turunin badan kapal di Ya. bawah permukaan air. badan kapal di bawah permukaan air ya, terus kayak nah jadi Saya setelah terakhir nonton Titanic lagi soalnya. Coba. Bagus juga tempat pelajaran. Terus, iya. itu You jump, I jump. Terus. di situ tuh yang menarik tuh emang bener kayak orang ada sempat satu kasus waktu itu lagi ombaknya lagi gede.
kapalnya paksa ke situ. Akhirnya lambung kapal tuh sisi tengah kapalnya, Perutnya. sisi tengahnya rada kena robek dan hampir banget tenggelam. Wah itu insiden bukan internasional lagi, tuh udah insiden super internasional kali. Sampai alien tahu berarti. Harusnya kalau bisa tergalaksi. Jupiter, Mars tahu mereka. Terus. Lu tau nggak di bumi? Oh, baik loh. Jadi alien itu ada nggak? Panjang lagi bos. Terus. Oh ya maaf. Kenceng banget ya. Terus. Nah, terus di sini kan kelihatan orang takut banget. Nah, Gimana ya? Kalau gue ngeliat kayak orang khawatir yang kayak shit gitu lah. iya. Kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Kayak sekarang. Kayak sekarang. Ada Gue juga tahu. Ini gue nunjuk ada ibu kecoa atau kecil. kenapa. Ya. Terus Ada kecoa kecil kan. kecoa kecil. Coro. Oh. Enggak ada Coba lagi. Nice one. Coba lagi. Maaf. Maaf, Giring, coba lagi. Gosok. Coba latihan nanti kalau ke depan berapa bulan tahu kita live streaming bahaya yang kayak gitu. You cannot put it back now. It's already out there. Berarti yang dengar. Apresiasi lo. Apa. Terus. Nah, mungkin yang kita tahu cuma berdasarkan kayak SOP doang, cuma kayak ya gitu. Tapi ketika padahal Paulus kan udah ngomong stay aja di perahu ini. Ya. Yang harusnya mentalnya kalau memang misalkan ya jadi wajar di sekitar kita bakal ada orang panik tuh wajar banget, orang sekitar kita ada orang khawatir tuh wajar, tapi bukan berarti kita stop naruh harapan sama Tuhan gitu. Stop naruh pikiran. Jadi kayak ya mungkin sekitar kita panik, tapi kita bukan tugas kita untuk panik, bukan harusnya respon kita bukannya panik, harusnya tetap kita kayak oke. Ya. Gua udah dapat perintah atau anjuran atau sebangsanya. Oke. Ya. Himbauan. Ya, Ya. sebangsanya lah. Sebangsanya untuk ya udah stay di kapal ini gitu. Berdua Pak, boleh Alkitabnya. Oh. Ya, makasih loh. Oh diambil handphone. Coba perhatiin yang ayat, coba lihat yang ayat 27. Sorry. Ya. 2627. Itu nggak gampang loh. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku. Jadi sudah ada pernyataan Tuhan dulu ya. Betul? Udah ada pernyataan Tuhan dulu. Tuhan sudah menyatakan dulu. Abis itu dia bilang gini, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Pulau yang mana Pak? Nggak tahu. Nah, tuh lu jadi sisanya yang bukan Paulus gimana? Lu jadi Paulusnya kan terang-terang aja. Yang bukan Paulusnya gimana? Repot. Betul? Kita harus terdampar nih. Di mana, Pak? Tahu. Gimana? Gitu. Tapi dia bilang apa? Jangan khawatir. Selai rambut pun tidak. Dia bilang begitu. Akan jatuh. Betul? Terus mereka orang-orang kapal melakukan gini. Pesannya satu gini. Lu enakan jadi Paulus apa jadi yang lain? Ya. Enaknya jadi Paulus. Mau apa? Mau badai kayak gimana? Lu tahu bakal kejadian apa? Ngerti ya? Google kan nggak bisa kasih tahu feature lo apa, tapi lu tahu. Nanti nggak akan celaka. Percaya aja. Rambutnya pun lu nggak bakal rontok kok, tenang aja. Kayak gini-gini kan harusnya ikut di kapal itu ya. Ngerti nggak? Enak jadi siapa? Enak jadi Paulus. Kenapa dapat direksi langsung dari Tuhan? Satu itu. Kedua, perhatiin. Tuh orang-orang kapal melakukan apa yang harusnya orang kapal lakuin kan? Lempar sauh lah, apalah. Paulusnya gimana? Santai Paulusnya. Paulusnya santai gak? Santai banget Paulusnya. Iya. Terserah lu mau bikin apa. Iya. Ngerti gak maksudnya? Pas banget renungan lu. Terserah mau ngomong apa, mau corona kek, mau corolla kek, mau deek kek.
Corolla DX yang tahun berapa tuh? Tahun 79 ke. Lu Corolla DX tahun 81 ke, terserah lah. Mau Corolla DX yang mau diecast ke. Terserah. Terserah. Ini, gue tuh mau bagiin ini malam ini teh. Pak boleh kamu Maleaki terakhir. Kamu jangan Wahyu dulu ya. Belum ngulik soalnya. Untuk yang fase yang corona ini gue belum ngulik yang Wahyu. Kisah Rasul, cek Kisah Rasul. Coba cek yang Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 apa 3 gitu. Lu Maleaki ya? Ya. Kisah Rasul 2. Pentakosta penuh dengan Roh Kudus, khotbah Petrus. Panjang ya. Kisah Rasul 3 deh kalau gitu. Kehidupan jemaat pertama mana? Kehidupan jemaat pertama. Ini udah mulai masuk ke topik nih. Smooth sekali. Coba di, ya soalnya nggak bisa sampai malam kita. Coba lu cek yang kehidupan jemaat pertama coba. Kehidupan jemaat pertama coba. Udah dapat belum? Lu Maleaki. Pokoknya Maleaki terakhir, ayat terakhir aja. Oh, siap. Kehidupan jemaat pertama coba, jemaat mula-mula tuh di Kisah Para Cara Rasul. hidup jemaat. Ya betul. Ya itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Abis itu ada lagi kan? Ada satu perikop lagi. Kisah Rasul 4. 241 sama 4 berapa? 432 sampai Kamu 432. Lu bukan 241. Gue Hah? gue Lu nggak jadi. nggak jadi. Lu Maleaki kan? Coba lihat, coba bentar, pinjam bentar. Coba yang Maleaki 4 di ayat 56. Baca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Kamu ngerti nggak ini? Hati anak kepada bapak, hati bapak kepada anak. Ingat yang perumpamaan tentang anak sulung, anak bungsu? Yang pergi. Yang pergi terus balik lagi. Nah, hati bapak kepada anak, hati bapak kepada anak itu seperti ke anak sulung dan bungsu. Hati anak kepada bapak seperti bungsu. Balik, harus balik. Kalau nggak apa resikonya? Musnah. Pukul bumi hingga musnah. Harus balik. Sementara di Wahyu bumi nggak dipukul musnah, berarti Tuhan nggak mau pukul musnah. Ya, make sense? Berarti Tuhan nggak mau pukul bumi hingga musnah. Sekarang gini, caranya hati bapak balik sama anak kepada bapak gimana? Harus relationship, harus kontak, ya, betul? Harus rumah ya. Sekarang lagi apa? Social distance. Lucunya gini loh, social distancing, betul? Ya, kecuali dari keluarga sendiri ya. Iya kan? Isolate yourself. Enggak, tinggal di rumah. Isolate kamu sama keluarga. Ya, disuruh sama keluarga kan? Iya kan? Disuruh sama keluarga. Hati bapak balik sama anak, hati anak balik. Lu bayangin, nih, untuk ayat ini kejadian harus ada corona. Ngerti nggak lo? Satu. Kedua, berarti udah akhir nih. Itu maksudnya gini, kalau mau panik jangan sama corona. Nanti ada lagi yang lebih panik. Ini bukan kata pengantar, ini cover. Masih cover buku, tau gak yang plastiknya baru dibuka tuh. Nanti ke depan bakal ada yang lebih parah. Cuman kalau kita Kristen nggak terlatih dari sekarang untuk meresponi ini seperti apa, ke depannya jadi bego ntar. Coba cek. Lu yang 241 tadi siapa? Kamu coba 241 sampai ya coba. Go. Cara hidup jemaat yang pertama. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajian. Hari itu. Ya, hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi satu hari 3.000. Ya. Hari itu kan. Ya.
Mereka nggak bilang besoknya ada lagi gitu, enggak kan? Jadi besoknya mungkin berapa? Mungkin bisa nambah kan? Iya. Ya. Pernah lihat ada pertumbuhan orang Kristen sehari 3.000? Belum. Kenapa tuh? Kenapa? Gila, waktu itu emang ada kolam renang banyak kayak sekarang. Ini sekarang gini. Kalau di Bandung ada yang minta dibaptis 3.000, itu yang Siliwangi habis, ya kan? Kolam renang Horizon habis. Zaman itu gila loh. Itu sungai ngantri orang. Lu udah belum? Udah ya, gitu kan jadi 3.000 kan nggak tahu mana yang udah mana belum. Terus Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. tuh, Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. terus Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. ini komunis dari sini. Terus Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. terus Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. tiap hari ya? Enggak tiap hari Minggu. Terus Oh, iya kan? Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Terus secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disukai semua orang. Lu ngerti disukai semua orang nggak? Ada pembeda. Ada pembeda kan? Ada bedanya. Mereka tiap hari ngumpul pecah roti di rumah masing-masing. Ya kan? Untuk mau menuju ke situ harus dibiasain. Kita susah loh ke sana loh tiap-tiap hari gitu. Ya, ini cara kebiasaannya sekarang dihimbau seluruh dunia, lu bayangin. Seluruh dunia ibadah di rumah masing-masing. Terus gue yang wah balik lagi. Yuk gereja tutup. Semua agama doa sekarang. Semua sepakat jam 3 doa. Kasih waktu berapa menit? 3 menit atau 5 menit atau 15 menit gitu, gue lupa lah. Ada di postingannya si itu. Semua doa, bayangin lu. Semua cari Tuhan. Semua cari Tuhan karena ada risiko fatality 0,04%. Semua cari Tuhan. Di mana? Di rumah masing-masing. Balik ya. Mau nggak mau loh. Kenapa? Karena WHO kan yang menghimbau. WHO. Siapa? WHO. Siapa? WHO. WHO kan yang menghimbau. Nggak bisa enggak. Kumpul semua sama keluarga. Sekarang yang Kisah Rasul 4. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, terus? Dah. Jadi gini, dari 2 pasal ini ada satu ajaran politik namanya komunis. Komunis itu arti kata dasarnya komuni. Katolik, siapa yang pernah Katolik? Siapa yang pernah sekolah Katolik? Komuni tahu? Ya, komuni. Itu tuh dari sini. Mereka baca 2 pasal ini terus mereka terapkan. Jadi hanya dengan dari 2 pasal dari Tuhan Yesus, terima kasih. Wow, Tuhan. Timo doa makan. Doa makan lu, yuk. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan atas makan ini yang
mengucap syukur Tuhan, makanan ini menjadi berkat, Ya. menjadi kutuk di kesehatan, menjadi penyakit. Makanan ini sangat enak Tuhan. Yes. Ya, jadi kekuatan bagi tubuh kami Ya, Tuhan. beresin apapun kalau ada yang salah di tubuh Yes kami Tuhan, terima sembuhkan kasih dan Tuhan. katakan Dalam amin. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Amin. Nah, selamat makan. Jadi nggak konsennya bahas firman ya. Balik lagi. Jadi buat kita yang masih bingung, oh ya by the way, gue lihat di Insta. Ya. Oh iya. Insta kilo. Insta meter. Di Insta ada yang harus membela diri, men. Maksudnya? Jadi kemarin tuh buat gue pengen berpat kan gue ngomong sama pendeta juga. Terus dia bilang, oh iya kita harus mempersiapkan, ibaratnya gini, mempersiapkan argumen teologisnya kalau hari Minggu itu khotbahnya online. Oh kayak Mempersiapkan argumennya secara teologis kalau nanti hari Minggu khotbahnya streaming. Tidak berkumpul di gedung. Nggak ada liturgi gitu. Oh iya kok ini sahabat juga gini kok, murid-muridnya gini juga kok. Nggak, pertanyaannya kenapa mesti yang di Alkitab kan ibadahnya nggak kayak di gereja sekarang. Ya sekarang kan ibadahnya harus kayak yang di Alkitab sekarang, mau nggak mau ya. Bukan cara baru sebenarnya, justru yang benar gitu ya. dibalikin lagi ke yang itu. Ada tanggapan? Silakan menanggapi. Selamat makan rotinya. Ayo dong, tanggapan dong. Tubuh Tuhan Yesus. Tanggapan gue yang tadi. Tanggapan gue yang tadi. Dihilangin lagi liturginya, dikeluarin lah, kita kayak dipaksa untuk keluar dari liturgi tadi, ketergantungan dengan gereja sebagai gedung ataupun ketergantungan kepada hamba Tuhan. Biasanya kita setiap minggu mendengarkan khotbah, itu bagus untuk pembangunan mungkin ya, tapi kan Pembangunan ya membangun terbangun. rohani, ya misalkan ada ya puji Tuhan. Jawabannya sangat aman. Itu politis ya. Tapi dipaksa lagi untuk dia tadi ibadah di rumah, baca Alkitab. Ya, jadi langsung gitu. Pribadi kita dengan ibadah di Tuhan langsung. Pewahyuannya langsung. Kita dipaksa balik lagi, keluar dari tiketnya ketergantungan liturgi lah. Ya liturgi kan ada yang tradisional, karismatik, 2 lagu cepat 2 lagu pelan. Ya. Bahasa roh dikit, Sedikit. habis itu baru Khotbah. khotbah. Oh gitu. Gereja sebagai gedung. Ya, ada yang 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, bahasa roh dikit. Harus gitu, pasti gitu. Kolekte dulu baru khotbah. Ada gitu. Banyak. Ada Sekarang gitu. lebih banyak itu. Tapi nggak ada yang langsung khotbah. Nggak Nggak ada. Khotbah terus praise and worship terakhir nggak ada. Nggak tahu kenapa. Khotbah pasti selesai. Jadi Shalom, firman Tuhan hari ini langsung gitu. Nanti nyanyinya terakhir. Nggak ada tuh. Buat mempersiapkan hati katanya. Jadi hatinya udah online dulu Lewat lewat praise and penyembahan. worship. Jadi fungsinya praise and worship adalah menyiapkan hati. Betul? Nggak apa-apa ini kita side tracking ke situ. Benar. Firman Tuhan seperti benih yang dibuang, ada yang buang ke tanah, ya kan, ada dibuang apa? Ada dibuang ke tanah yang subur kan? Tahu nggak nyuburin tanah gimana? Dihancurin Bajak. tanahnya kan? Dibajak, dihancurin tanahnya supaya tanahnya subur, gembur, jadi waktu benihnya masuk subur dia. Nah itu fungsinya praise and worship, ngancurin tanah, benih turunnya ke tanah, firman turunnya kemana? Hati. Ke hati. Jadi harus hati dihancurin tuh. Nah lagi praise and worship, hati hancur nggak? Ya. Pantesan firman nggak masuk. Jangan-jangan yang praise and worship ya juga nggak pernah hancur hati, jadi nggak tahu caranya ngancurin hati kayak gimana. Loh, hatinya nggak pernah hancur? Coba cek di, coba search lagi di. Emang ada orang yang hatinya nggak pernah hancur. Anjir. Beda konteks. Gue bukan cara sana. Gue ambigu aja nih. Di perjanjian lama, di kitab Mazmur. Jadi langsung search di kitab Mazmur ya. Search kitab Mazmur bicara tentang korban bakaran. Mazmur dulu. Ya. Mazmur berapa? 51. Kok lu yang dapet sih? Lu tadi udah dapet. Ya, baca yang kencang. Mazmur 51 ayat 19.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang ngomong Daud. Kak, gimana caranya bikin orang hatinya hancur kalau kamu belum pernah ngerasa hatinya remuk? Ada orang yang hatinya nggak remuk, tau nggak gimana? Ada banyak yang bilang gini, no, I'm okay. Bangun tembok. Gitu tuh, nggak, gue nggak mau nangis, gue baik-baik aja. Tuh, yang kayak gitu tuh. Tapi justru itu yang hancur tau gak sih? Iya. Kata siapa? Belum tentu kan? Itu 50-50 tuh. Iya kan? Maksud gue yang gak mau nangis, tapi waktu sendirian pun dia gak mau nangis. Bukan depan orang. Oh iya. Ini gue lagi ngomong waktu alone time ya, maksudnya cuma lu pribadi gitu ya? pribadi, waktu lu sendiri gitu. Enggak, gue gak apa-apa. Enggak, I'm good, I'm fine. No, you're not. Ini contoh. Ingat cowok-cowok. Walk the talk the walk. Yes. Yesus kan kasih contoh dulu baru dia nyuruh muridnya kan. Dia contohin dulu loh. Iya. Bukan dia nyuruh dulu baru nanti gini loh. Enggak, dia nyontohin dulu, muridnya lihat dulu, dia praktek, habis itu dia gini. Nah ini. Apa kabar? Shalom. Apa kabar? Baik. Padahal lu enggak. Jawabannya apa? Luar biasa. Ada jawab luar biasa. Yes. Itu apaan MLM ini? Apa kabar Bung? I've been better. Berani lah ngomong I've been better. No, I'm not okay. I'm not good. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah lagi. By the way, hati yang hancur itu tergantung kalau lo mengeraskan hati bagaimana, nggak hancur kan? Tapi gimana pendapat lu tentang hati yang dikerasin sama Tuhan? Dikerasin sama Tuhan, Firaun gitu. Firaun contoh. Israel. Contoh. ya ada lah beberapa contoh gitu. Pendapat gua tentang pendapat gua tentang the existence of that, Iya. atau pendapat gua tentang orang yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Yang kedua, statement yang kedua. Yang dikeraskan, gue belum ketemu sama orang Yahudi sama orang Mesir, gue belum ketemu. Jadi gue nggak punya pendapat tentang itu. Bener sih. Gue nggak punya pendapat tentang itu, gue nggak tahu, gue belum pernah ketemu soalnya. Tapi waktu kalau gue lihat di YouTube gitu, mereka agak-agak kurang ajar ya sama Tuhan gue gitu, sampai gue anjing digituin Tuhan gue, gila, norak banget sih. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Nanyanya ke orang Yahudi, apa pendapat Anda tentang Yesus? Ngomongnya ke orang Palestina. Yang orang Palestina jauh lebih respectful, man. Iya, ngerti. Yang ke orang Yahudi, Yesus itu lahirnya di situ tuh. Dan kata gua, Nyakam sih bener, anak nyakam sih bener. ya itu tuh di situ tuh, tinggalnya di situ. Itu dia dulu situ, itu dia di situ. Dia Tuhan orang Kristen. Iya sih. Tapi Yesus itu ini di Palestina, orang Palestina tuh ngomong lebih respectful gitu sama itu gitu. Apa pendapat saya tentang mereka yang dikeraskan hatinya? Ya mereka ada sebagai bagian dari rencana Tuhan. Gini loh, everything you see in human being, semua ras. Kan gua nggak maksud stereotype ya, tapi tiap ras ada punya ciri yang lumayan signifikan loh. Bukannya bermaksud rasis ya, tapi ada ciri yang signifikan loh. Iya kan? Kayak gue orang Ambon gitu. Kayaknya susah ya dagang ya. Kayaknya nggak bagus deh kita bisnis. Kita bagus kalau nggak jadi atlet, penyanyi, penjahat, pendeta, udah cuma itu. Which is kalau buat gue bersyukur, jadi pilihan hidupnya cuma 4, nggak usah pusing gitu loh. Iya kan? Kayak Chinese gitu. Enggak, lu jangan jadi petinju. Christian bos. Jangan jadi petinju. Kalau tinggi lu 190, berat lu 100 kilo, nggak berarti lu bisa jadi petinju kelas berat kalau lu Chinese. Nggak, maksudnya ada beberapa signifikan gitu, ngerti kan? Ya. Tapi gini, orang hitam, tulang pinggulnya bagus. Ya kan? Larinya cepet. Yang Melayu, ya udah. Gitu. Lu jangan ajak lari orang Jamaican gitu, udah jangan lah. Maksud gue gini, poinnya ini, setiap ras itu ada masing-masing ada ciri-ciri sendiri. Nah itu semua ada di Yahudi tapi pakai steroid.
ekstrim. Paling pinter, paling licik, paling cerdik, paling jahat, paling keras kepala. Dari semua ciri-ciri Yahudi nggak ada yang nggak paling. Chinese jago dagang, nggak ada yang ngalahin Yahudi tapi. Apalagi teknologi, mereka yang bikin. Negaranya segede cabe, tapi begitu ada rumah kebakaran satu dunia tahu. Rumah kebakaran kenapa? Di Molotov, diserang, ada konflik. Padahal enggak. Istrinya nangkep basah, suaminya selingkuh. Di Molotov. Sama rumah-rumahnya sekalian. Kesannya ada intifada. Enggak Pak, itu konflik rumah tangga biasa. Cuman CNN bisa tahu, Al Jazeera bisa tahu. Enggak, ini serius, ini pernah ada kejadian begini serius. Beneran, tank panser datang. Serius. Kenapa? Soalnya Al Jazeera, CNN semua kamera nangkep. Padahal rumah tangga itu kegap, itu suaminya kegap selingkuh di Molotov sama istrinya. Sama rumah-rumahnya kena. Istrinya bisa bikin molotov. Oh, itu udah pengetahuan umum di situ. Molotov tuh kayak di sini bikin bajigur kali ya. Di sana bikin molotov koktail gitu. Buat apa mah? Buat diminum enggak? Buat ngeledakin, itu sebelah biasa. Macam-macam sebelah. Kali aja diserang kita. Jaga jarak mah. Nah gitu. Apa pendapat gue tentang orang yang mengeraskan hati sih? Ya udah nggak apa-apa. Tapi hati yang hancur butuh kerendahan hati, bener nggak? Butuh kerendahan hati. Oh ya, by the way, Tuhan nggak bergerak di dimensi waktu, guys. Tapi kita iya. Buat Tuhan clock is not ticking. Buat kita iya. Betul? Iya. Mau sampai kapan lu tahan hati lu kayak begitu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu tidak menyerahkan ide-idemu, inisiatif-inisiatifmu? Bukan ide mungkin, bukan inisiatif kali. Mau sampai kapan lu nggak mengakui Tuhan dalam segala lakumu gitu loh. By the way, bahasa Indonesianya meluruskan jalanmu, bahasa aslinya bukan meluruskan jalanmu loh. Ya kan? Di bahasa Yunaninya apa yang? Itu di Amsal 3 ayat 6. Kalian ada nggak yang tapi di iPhone harus Bahasa apa? bahasa Aramnya? Yang bahasa maksudnya gini, ada downloadannya loh. Shall direct your path. Direct your path. Mengarahkan ya. Direct your path. Sorry. Apa? Direct your path itu Amsal 3 ayat 6. Coba kamu buka Yesaya 46 ayat 9 10. Ini ayat ini selalu gue pegang nih. Enggak tahu kenapa. Yesaya 46 9 10. Gue pegang tapi gue susah hafal ya, bingung gue. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tahu bahasa aslinya apa segala kehendakku akan kulaksanakan? I will do all my pleasure. Kesannya otoritas ya, kesannya diktator. I will do all my pleasure. Yang gua bikin gua senang gua lakuin. Ya, ketetapanku akan kulaksanakan, kehendakku kau akan sampai. Dia bilang gitu kan? Yang sudah memberitahukan dari mulanya apa yang belum terjadi. Betul? Itu apa itu namanya itu? Yang ketetapanku akan kulaksanakan, kehendakku akan sampai. Raja. Yang ini, yang sudah memberitahukan dari mulanya apa yang belum terjadi. Itu apa namanya? Halo, apa itu namanya? Yang sudah ngasih tahu apa yang belum terjadi. Itu namanya scriptwriter ya. Penulis naskah itu dia. Nanti gini loh. Iya kan? Nanti gini. Lihat di Wahyu kan nanti gini semua itu. Nanti gini, nanti lu gini, nanti lu gini, nanti lu gini, nanti lu gini. Nasib manusia masih akan ada, nasib setan udah nggak ada dulu. Iblis udah ditentukan dulu nasibnya, iblis sudah selesai, baru abis itu nasib manusia masih dijelaskan lagi, masih ada kita. Halo, mengerti di sini? Iya. Itu berarti apa dia? Scriptwriter. Dia raja yang director, dia raja yang dia produser,
dia produsernya, dia eksekutif produsernya, dia produsernya, dia scriptwriternya, and he will direct your path. Tapi ada syarat ya? Syaratnya apa tuh ya? Acknowledge apa tadi? Acknowledge him. Acknowledge him. Acknowledge ya? Acknowledge him and he Up. shall direct your path. Acknowledge apa acknowledge? Nah itu saya menganjurkan untuk masing-masing dari kita tuh punya aplikasi itu tuh. Acquaintance. Acquaintance. Advice. Answer. Appoint. Assuredly. Buset. Be aware. Ih, mati-mati mulu. Ya kan? Itu menganjurkan. Jadi gini, perjanjian lama itu bahasa Aram sama beberapa pasal bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani beberapa pasal bahasa Aram ya? Oh ya. Hah? Udah nonton Passion of Christ? Armenia. Nah itu bahasa Aram. Armenia. Bukan, Aram. Daerah mana sekarang? Sesat saya salah satu. Di Israel. Aramaik. Udah nonton Passion of Christ belum? Yesus. Yeshua. Itu tuh bahasa Aram, ini bukan bahasa Yahudi itu. Ini bahasa Aram. Perjanjian lama itu dua bahasa itu, perjanjian baru bahasa Yunani. Nah kalau kita pelajari benar-benar bahasa aslinya, pelajari dulu ngebayangin gitu. Pelajarinya bukan pelajarin kayak lu besok ulangan ya. Pelajarinnya kayak lu lagi nerapin gitu, lu ngerti nggak? Bahasa Inggrisnya kasih. Bahasa Inggris ada love. Bahasa Indonesia ada dua, ada kasih, ada cinta. Di Yunaninya ada 4. 6, maaf. Apa aja tuh yang? Yang tahu 4 kan? Yang kita tahu 4 soalnya. Agape. Agape, phileo, storge, eros. Ada 2 lagi. Gitu. Nah, yang mengasihi Tuhan hukum pertama itu agape dimintanya. Terus yang hukum kedua mintanya agape juga nggak? Yang kasih rasa sama manusia agape juga itu? Apa gimana? Agape juga sih harusnya. Ayat berapa ya? Kasihlah Tuhan dengan. Oh ya, teman-teman. Ini by the way, ini jangan sampai lupa ya lu ya. Tuh. Ada lagi. Maka. Wangi. Puji Tuhan, Mas. Makasih. Apa nih? Nangka. Wah, gak nangka. Boleh lah. Masih oke. Ya. Ini masih oke. Ya. Ini enggak dia salah satu karena dia lucu tuh bukan giftnya dia. Dia berusaha juga nggak lucu. Apa? Sengaja ketawa. Nah, sampai mana tadi? Agape juga. Agape juga ya. Itu kayak Tuhan ngomong gini nggak? Hukum loh. Maksudnya gini, kalau nggak lu lakuin berarti dari percussion deh. Ada sanksi wan prestasi dong. Kan hukum namanya. Halo. Halo, bener nggak? Iya. Ada sanksi kan? Oke. Hukum pertama apa? Yang ngomong siapa? Berarti dia kayak ngomong apa? Love me. Sayangin gua. Halo. Sayangi gua. Buat lu semua yang di sana yang Kristen, tolong bersyukur ya. Karena hanya Tuhan lu yang ngomong gini. Sayangin gua. Kalau lu enggak sayang sama gua, lu kena. Dan dia ngelihat sayangnya bukan dari perlakuan. Aku kan sudah bernubuat, aku sudah begini. Enggak. Pengenalan dia. Intim yang dia minta. Jadi dia kayak bilang gini, sayangin gua. Caranya cuma satu, lu mesti akrab sama gua. Aduh. Dan ternyata liturgi dan apa tadi? Liturgi ketergantungan gereja sebagai gereja. Itu hamba Tuhan atau pendeta nggak menjawab itu berarti nggak menjawab keintiman itu. Karena sekarang kita harus berdoa karena kita takut di rumah-rumah, di kamar masing-masing, ya kan? Harus balik kita intim sama Tuhan. Yang Tuhan kerennya gini, dia pakai corona loh. Yang buat iblis rasain tuh maut, cek Tuhan. Kela. Berdaulat.
Oh iya, dia berdaulat. Berdaulat dia. Nah maksud gue kalau orang Kristen panik, sorry, yang kenceng, Tuhan apa? Apa Tuhan kedengar? berdaulat. Tuhan berdaulat. Jadi kalau orang Kristen khawatir pantas nggak? Enggak.